meskipun ini pemukiman yang padat penduduk, tapi semuanya mandiri buat mengolah sampah sendiri, Pak ya? Seperti itu, ya. Luar biasa. Tapi katanya di sini ada sekolah juga ya, Pak ya? Betul. Sahabat Dai, di sini kita punya Sanggar Quran dan Sanggar Jenius. Sanggar Jenius itu khusus fokus untuk memperdalam pelajaran matematika, dan Sanggar Quran untuk materi-materi tentang keislaman, fikih, yang tujuannya adalah untuk memperkuat keilmuan dari anak-anak masyarakat di sekitar sini, juga memperkuat dari ilmu matematikanya seperti itu. Hai Sahabat Daai, di episode kali ini TikTok mengunjungi sebuah kawasan yang dipadati oleh warga pemulung. Tapi jangan salah, mereka diberdayakan untuk melakukan kegiatan positif seperti bertanam, memilah sampah, hingga mendapatkan sekolah gratis. Seperti apa? Langsung saja kita ke lokasinya. Kita sampai juga nih di tempatnya. Halo Pak Andang. Halo. Wah, Pak Andang di sini sebenarnya ada apa aja sih Pak? Sahabat Dai, di sini kita ada budidaya maggot, budidaya sayuran hidroponik, ada budidaya ayam petelur juga. Oke. Jadi ini ada farm di tengah-tengah pemukiman warga ini Pak ya? Betul. Tapi katanya ada tempat ini juga ya Pak ya? Buat sekolah anak-anak di daerah sini. Ada juga, ya sahabat Dai, di sini juga kita ada aktivitas untuk kegiatan anak-anak mengisi waktu luang mereka di sore hari. Nah, kita ada kegiatan Sanggar Quran dan Sanggar Jenius seperti itu. Oke. Kalau gitu boleh nggak kita diajak keliling-keliling nih Pak hari ini? Boleh, silakan. Oke, let's go Pak Andang. Iya, halo sahabat Dai. Selamat datang di Suara Hijau Farm. Nah, sekarang kita ada di instalasi sayuran hidroponik. Nah, di sini ada tanaman sayuran pakcoy, juga ada tanaman sayuran siomak. Nah, di mana sini masa panennya itu selama 30 hari kita sudah bisa panen seperti itu. Wah, terus ada apa lagi nih Pak Nah, Andang? di samping itu kita juga ada tanaman-tanaman organik ya, ada buah-buahan di sini, ada ini jambu kristal. Terus ada terong, juga di sini ada jambu air ya, dan semuanya lagi pada berbunga seperti itu, sahabat Dai. Wah, jadi ini biasanya siapa aja Pak yang tanam di sini Pak? Yang terlibat di sini adalah ibu-ibu yang mereka latar belakang mereka adalah pemulung seperti itu. Nah, kita berdayakan mereka di sini dan nantinya mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari menanam sayuran hidroponik, juga buah-buahan organik seperti itu. Oke. Dan kalau hasil panennya ini biasa dijual kemana aja itu Pak Andang? Ini sebagian nanti kita buat ibu-ibu, karena memang tujuan utama kita adalah untuk ketahanan pangan ya. Nah, sebagian lagi kita jual ke supplier, karena udah ada supplier yang membutuhkan sayuran jenis pakcoy sama siomak ini seperti itu. Oke. Jadi di sini ada berbagai buah-buahan dan sayuran ya. Betul. Berarti kalau untuk pupuknya itu dari sini juga Pak? Ya, pupuknya itu kita ngambil dari pupuk bekas maggot ya. Kasgot. Jadi kita bikin siklus ekosistem yang itu semuanya bermanfaat. Jadi bekas maggot itu nanti kita manfaatkan buat pupuk tanaman organik. Nah, juga dari bekas kotoran ayam nanti kita bisa olah kembali jadi pupuk organik. Nah, tujuan kita adalah mandiri pangan, mandiri bibit, mandiri juga dari pupuknya seperti itu. Pantesan tadi kalau kita lihat ya, di sini kan di area pemukiman yang cukup padat ya Pak ya? Betul. Tapi tengah-tengahnya ini ternyata ada ketahanan pangan seperti ini ya Pak ya? Betul. Nah, selain di sini kita juga ada farm satu lagi, itu khusus untuk melon hidroponik seperti itu. Nah, di sini juga ada kandang ayam. Ini khusus kandang ayam petelur. Ini ayamnya jenisnya jenis ayam Arab atau ayam Elba ya.
Ada sekitar 35 ekor di sini. Dan kita sistemnya sistem umbaran ya. Sistem umbaran itu jadi sistem semi umbaran, di mana kita pakai alasnya itu alas atau liternya itu ada kotoran sapi, ada kotoran kambing, terus juga ada sekam. Nah nanti setelah 1 periode atau 3 bulan atau 4 bulan kita angkat liternya, alasnya untuk kita olah kembali jadi pupuk. Di mana pupuk ini berguna untuk tanaman-tanaman hortikultura atau tanaman buah seperti itu. Oh, salah satunya seperti melon yang nanti mau kita kunjungin ya Pak ya? Iya betul. Nah tapi kalau di sana melonnya melon hidroponik. Kalau melon hidroponik pupuknya adalah pupuk AB mix seperti itu. Oh oke, Khusus, berarti ada khusus. di sini banyak sekali beragam tanamannya ya Pak ya? Betul, seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ini telurnya agak beda ya Pak ya kalau Ya, dilihat? ini telurnya agak kecil karena memang ini ayam Elba lebih kecil dari ayam kampung biasa seperti itu gitu. Wah oke, jadi ketahanan pangan dari protein pun juga ada ya Pak ya? Betul, Dari telur-telur. dari sayuran ada, dari telur ada, semuanya terpenuhi. Wah, kalau gitu kalau untuk pupuknya nih pakai apa lagi nih Pak? Nah, selain pupuk dari kotoran ayam ini, kita ada maggot ya. Kita budidaya maggot di sini. Nah, ini tadi habis pilah atau sortir maggot, sebagian dipanen, sebagian nanti kita kembangkan lagi untuk jadi lalatnya, lalat BSF. Dan lalat nanti dia akan kawin terus bertelur dan menetas lagi jadilah maggot seperti itu. Tapi kalau ini sampah-sampah organiknya dari mana ini Pak? Sampah organik kebanyakan dari warga ya sahabat Dai, dari warga sekitar juga dari dapur MBG. Oh. Seperti itu. Nah, dapur MBG setiap hari kita manfaatkan sekitar 60 sampai 80 kilo seperti itu. Oke. Jadi dari sisa-sisa dapur MBG dibawa ke sini Iya. dan diolah. Kita olah terus kita kasih makan ke maggot seperti itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong di sini berarti jadi bank sampah juga ya Pak ya? Iya, di sini kita punya bank sampah, ada bank sampah anorganik juga ada sampah organik. Jadi warga yang membuang sampah organiknya ya kita tampung di sini untuk pakan maggot seperti sana. Wah ternyata di sini lengkap sekali ya. Kalau gitu setelah kita dari kebun melon, boleh kali Pak ya kita lihat ke bank sampahnya nih? Boleh, silahkan. Oke deh kalau gitu mari Pak kita Mari, ke kebun melon. ayo. Sahabat Dai, oke sekarang kita sudah berada di lokasi greenhouse melon hidroponik. Di greenhouse ini ada sekitar 150 pohon melon ya. Dan ada 2 jenis melon di sini, nah itu melon Fujisawa dan melon Kirani yang kita kembangkan di sini seperti itu. Itu Fujisawa dari Jepang Pak atau gimana? Namanya dari Jepang. Oh, Tapi kirain. pabrikan benihnya dari Belanda. Oh, gitu ya. Iya Unik betul. Nah, kalau nama-nama melon itu kebanyakan nama-nama perempuan, nggak ada nama laki-laki. Seperti Fujisawa, Kirani, Alisa, Kinanti, seperti itu gitu. Nggak ada melon yang jenisnya Wahyu, Satriono. Jadi lebih ke lebih ke tanaman cewek nih iya ya. betul. Tapi ngomong-ngomong ini tali-tali ini buat apa Pak? Nah, tali-tali ini buat tali rambatan ya. Kalau dia sudah besar, dia akan merambat. Merambat di oke. sini, terus ada satu tali lagi. Ini adalah untuk menggantung ketika sudah berbuah. Oh, Jadi si buah ini akan tertahan di sini. Kalau kita tidak menggantung buah secara sendiri, ini akan melorot karena buahnya terlalu besar seperti itu, berat oke. dagingnya. Jadi kalau dia sudah mulai tumbuh dia akan merambat ya Pak ya? Betul. Tapi ngomong-ngomong ini akan panennya kira-kira berapa lama nih Pak? Satu kali periode tanam itu sekitar 3 bulan dari mulai semai sampai ke panen. Oke, dia berarti melonnya nanti isi dagingnya itu warna kuning atau hijau? Nah, di sini kalau isi daging, yang satu warna pink, yang satu warna oranye. Oh, ada warna pink Pak? Iya, betul. Wah, nah, unik yang banget. Fujisawa itu warnanya warna pink. Seperti itu. Oh, itulah uniknya Pak ya? Betul.
Wah, kalau gitu boleh nggak nih Pak kita bantu ngeliat-ngeliat lagi di sini Pak? Boleh, silahkan. Nah, sahabat Dae, sekarang kita sudah berada di Bank Sampah Suara Cipta Mandiri. Suara Cipta Mandiri itu kita dirikan atas inisiasi dari Yayasan Suara Peduli Indonesia untuk warga pemulung di sini untuk menabung. Nabungnya adalah nabung sampah, tapi bukan nabung uang ya. Oh, berarti ini sampahnya dari warga sekitar sini Pak ya? Betul, sampahnya dari warga sekitar sini yang memang mayoritas mereka adalah teman-teman pemulung seperti itu. Oh, oke, karena ini memang kawasannya banyak warga-warga yang memang pemulung gitu. Betul, seperti itu. Dan ini setiap hari Pak? Untuk nabung sama penimbangan itu setiap hari Jumat. Sementara ini 1 minggu sekali. Nah, target kita di bulan Juni nanti kita bisa transaksi setiap hari. Berarti sekali dibawa itu seminggu sekali ada berapa banyak sampah biasa Pak yang terkumpul? Kalau untuk kita store ke supply besar itu setiap 1 bulan sekali itu kira-kira hampir 1 ton ya dari semua jenis sampah anorganiknya. Itu sampah di area sekitar sini aja tuh Pak ya? Betul, itu ya? betul seperti itu. Tapi itu yang anorganik aja berarti Pak ya? Ya, kalau yang organiknya kita kasih ke Magot untuk jadikan pakan seperti itu. Berarti di sini tuh olah sendiri sampah-sampahnya ya? Iya betul, baik sampah anorganik maupun sampah organik kita olah seperti itu. Oke, keren sekali. Jadi meskipun ini pemukiman yang padat penduduk, tapi semuanya mandiri buat mengolah sampah sendiri Betul, Pak ya? seperti itu. Ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat pemilahan bank sampah. Nah, ini di mana sampah yang sudah ditimbang. Terus nanti ini kita sortir, habis sortir nanti kita packing, habis packing nanti kita kembalikan ke gudang bank sampah. Nah setelah penuh sesuai dengan tonase nanti kita baru jual supplier seperti itu gitu. Oke. Tapi kalau ini berarti dipilihnya berdasarkan jenis ya Pak? Iya betul, berdasarkan jenis sampahnya ada kardus, ada botol PET, terus ada kaleng, terus ada besi. Nah itu kita sortir semuanya, kita pilah sesuai dengan jenis sampahnya seperti itu. Nah kalau kita lihat tuh juga ada kipas angin ya Pak ya, Ya. kerangkanya ya. Ini dari warga. Wah kalau seperti itu masuknya ke jenis apa itu Pak? Ini nanti kita bongkar lagi. Ini bongkar lagi, ada di sini ada dinamonya, nanti kita pilah, terus ada besinya juga seperti itu. Jadi ini masih istilahnya masih gabrugan lah. Ya. Jadi nanti kita sortir kembali. Jadi ini ternyata satu barang pun banyak jenisnya Betul, juga ya, betul, perintilannya ya Pak betul. ya. Oke, berarti habis ini kita lihat dulu kali Pak ya ke gudangnya seperti apa sih? Boleh, silakan. Oke deh, let's go Let's Pandang. go. Nah, sahabat Daai, ya sekarang kita sudah ada di lokasi gudang bank sampah Suara Cipta Mandiri. Nah, di dalam sini adalah tempat penyimpanan untuk sampah-sampah anorganik dari warga yang ditabung di tempat kami, dan ketika ini sudah banyak kita angkut pakai cator ini ya sebetulnya. Kalau memang kapasitasnya lebih banyak lagi, nanti dari pihak supplier akan jemput sampahnya dari tempat kita seperti itu. Wah, kalau jemputnya itu berarti berapa lama sekali itu Pak? Minimal 1 bulan sekali. Oh, sebulan sekali. 1 bulan sekali kita jemput untuk pengiriman sampah-sampah anorganik ini yang sudah kita pilah. Oh, oke. Seperti itu. Biasanya itu ada berapa banyak ton Pak sampahnya? Sekali ngirim bisa sampai 1 ton. Oh, 1 bulan itu kita bisa tonase 1 ton untuk semua jenis sampah ya. Oke. Dan itu nanti akan didaur ulang lagi gitu Pak ya? Betul, nanti di sana akan didaur ulang, ada yang dikirim ke pabrik recycle minuman. Wah, mantap sekali. Jadi selain tadi kita sudah melihat banyak tanaman hijau nih Betul. di tengah-tengah pemukiman ini, ada juga bank sampahnya ya Pak ya? Iya, betul. Wah. Ini inisiasi dari kami karena memang nasabah di sini adalah 90% kebanyakan adalah teman-teman dari pemulung ya, seperti itu. Jadi karena pemulung nggak punya akses ke bank, terus dia penghasilannya nggak bisa nabung,
Karena hasil hari itu nyari, dia buat makan hari itu, jadi nggak bisa nabung. Ketika ada kebutuhan mendadak, dia akhirnya pinjam ke bank keliling yang itu bisa menjerat mereka seperti itu. Akhirnya kita inisiasi untuk gimana ibu-ibu bisa nabung dari hasil mulu mereka, misalkan dapat 10 kilo, yang 8 kilo mereka jual, yang 2 kilo mereka tabung ke kami seperti itu. Nah itu mereka bisa ambil ketika ada kebutuhan emergensi atau menjelang puasa, menjelang Idul Fitri, menjelang Hari Raya, atau menjelang tahun ajaran baru seperti itu. Wah, jadi bermanfaat untuk warga di sekitar sini Pak ya. Jadi Ya, sangat pemberdayaan bermanfaat buat mereka seperti itu gitu. Jadi mereka bisa nabung, nabungnya bukan nabung uang tapi nabungnya nabung sampah. Dan baru bisa dinikmati hasilnya nanti gitu Pak ya. Betul, seperti itu. Wah, keren-keren. Wah, tapi katanya di sini ada sekolah juga ya Pak ya? Betul. Sahabat Dai, di sini kita punya Sanggar Quran dan Sanggar Jenius. Sanggar Jenius itu khusus fokus untuk memperdalam pelajaran matematika, dan Sanggar Quran untuk materi-materi tentang keislaman, fikih, terus Quran dasar seperti itu. Yang tujuannya adalah untuk memperkuat keilmuan dari anak-anak masyarakat di sekitar sini, juga memperkuat dari ilmu matematikanya seperti itu. Dan itu katanya gratis Pak? Gratis full 100%. Jadi di sini kita punya sekitar 40 binaan dari anak-anak, baik itu Sanggar Quran maupun Sanggar Jenius. Luar biasa. Boleh nggak sih Pak kita diajak melihat nih tempatnya? Boleh, silahkan. Oke, kalau Oke. gitu let's go Panda. Ayo. Nah, sahabat Dai, sekarang kita sudah berada di Sanggar Suara Ceria. Nah, ini adalah perpustakaan mini kita atau taman bacaan masyarakat untuk anak-anak yang ada di sekitar Kampung Sumur ini, seperti itu gitu. Jadi di sini ada Sanggar Matematika dan Sanggar Jenius. Nah, aktivitasnya itu pada asar ya, jam 15.30 sampai jam 17 seperti itu. Biasanya ini anak-anak usia berapa itu Pak yang ikut? Ini anak usia SD, usia kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Dan di sini juga belajar Al-Quran juga gitu ya? Betul. Nah, kita juga punya untuk orang tua calistung, baca tulis hitung, yaitu untuk orang tua yang masih buta huruf seperti itu. Itu setiap hari Selasa siang jam 1. Oh, mantap. Jadi di sini anak-anak bisa sambil baca, belajar, bermain betul, juga bermain ya? juga. Kalau di hari Sabtu Minggu kita ada namanya program Weekend Ceria, yaitu yang melibatkan teman-teman relawan. Nah, di situ ada kelas sains, ada kelas inspiratif, terus ada kelas profesi seperti itu gitu. Wah, jadi bisa buat hobi anak-anak juga Pak ya? Betul, anak-anak bisa menyalurkan seperti itu. Hobinya di sini. Untuk tumbuh kembangnya nanti misalnya mau jadi profesi apa Betul. gitu ya? Nah, kita juga menghadirkan profesi-profesi kayak dokter, kayak tentara, terus kayak bahkan sampai pilot pun kita pernah datangkan ke sini sama pramugarinya. Wah, seperti itu. keren Agar ya. anak-anak itu melihat bahwa mereka juga bisa seperti mereka. Wah, mantap. Jadi bagi sahabat da'a ini yang sudah punya profesi dan pengen jadi relawan bisa gitu Pak ya? ke Boleh, sini? silakan datang ke kami seperti itu. Wah, keren-keren. Di sini ada berapa banyak Pak untuk murid-muridnya? Untuk murid-murid kita ada sekitar 40 anak ya. Oh, Dan 40 anak, dan kita punya guru itu ada 3 seperti itu.
Oh, dan gurunya pun dari warga sekitar sini juga. Iya, dari sekitar Klender sini. Wah, mantap, mantap. Dan kalau kita lihat di dinding itu juga ada kerajinan dari sampah ya Pak ya? Betul, ini hasil karya anak-anak ya. Dari daur ulang sampah plastik. Seperti itu. Kemasan snack ya itu ya? Kemasan snack, iya betul. Dibikin gambar kura-kura. Wah, mantap, mantap. Dan sebenarnya Pak ya, kalau kita lihat tadi diajak jalan-jalan, di sini kita melihat ada pemberdayaan di kebun, Betul. bank sampah, dan Betul. juga ada sekolah. Jadi Betul. bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya pun bisa aktif di sini Pak ya? Betul, dari orang tua sampai anaknya bisa beraktivitas di sini. Wah, ini Anak-anaknya kenapa Pak? belajar. Dibangunnya tuh seperti itu? Apakah memang tujuannya untuk pemberdayaan warga sekitar sini? Ya, tujuannya itu selain kita memberdayakan masyarakat sini agar memang masyarakat sini tidak terjebak ke profesi yang ada sekarang ya sebagai pemulung, anak-anak bisa jadi lebih baik daripada orang tuanya seperti itu. Gitu. Oke. Dan untuk pemulung pun ternyata juga masih bisa punya kesempatan ya Pak ya? Betul, betul. Seperti itu, belajar untuk ya. aktif, mengumpulkan sampah Betul, juga. Iya, betul. Tapi ini berdirinya sejak kapan sih Pak? Kalau kita yayasan berdiri dari 2013 ya. Namun aktivitas di sini itu dari tahun 2017 seperti itu. Awal mulanya berarti karena itu Pak ya, kondisinya? Betul, karena kita melihat di sini adalah permasalahannya kompleks ya dari penelantaran anak, terus kasus anak-anak putus sekolah, terus banyak sini juga warga yang belum mempunyai KTP, BPJS Kesehatan, itu kita urus. KTP kita terbitkan 2021 itu sekitar 60 KTP kita terbitkan. Kita fasilitasi warga untuk mendapatkan haknya sebagai diakui oleh negara dan dia mendapatkan kartu identitas seperti itu. Nah, untuk warga yang belum mempunyai BPJS Kesehatan, nah kita urus sampai mereka bisa berobat gratis di puskesmas ataupun di rumah sakit. Wah, mantap. Tapi apa Pak yang menggerakkan hati Pak Endang nih untuk membantu warga di sekitar sini? Nah, yang menggerakkan hati saya karena memang kita sama teman-teman ketika kita punya tim, kita memang dari awal di sini adalah untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan hak-haknya, karena bagaimanapun juga mereka sama dengan warga yang lainnya ya, sama dengan warga Indonesia yang lainnya yang memang hak-haknya harus terpenuhi seperti itu, baik hak pendidikan, hak mendapatkan identitas, hak mendapatkan layanan kesehatan gratis seperti itu. Oke. Dan terakhir nih, Pak Endang, apa harapannya Pak? Yang sebenarnya itu menjadi visi misi Pak Endang dalam membangun yayasan ini. Harapan saya semoga kegiatan kita di sini bisa direplikasi ya di tempat yang lain. Terus juga kita butuh semua dukungan dari berbagai pihak, apakah itu masyarakat, dunia usaha, terus pemerintah dalam mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan program supaya memang program kita tetap berjalan dan teman-teman warga pemulung bisa mendapatkan hak-haknya seperti itu gitu. Wah, baik. Sungguh mulia sekali tujuannya yang ingin dilaksanakan di yayasan ini Pak ya. Ya, seperti itu Mbak, alhamdulillah. Ya. Dan semoganya pasti bisa tercapai dan semakin banyak warga di daerah sini yang semakin terbantu. Amin. Dan amin. juga akan membantu anak-anak di sini ya Pak ya. Ya, Baik, terima kasih sekali atas waktunya Pak Endang. Sama-sama, Kita sama-sama. sangat menginspirasi sekali. Sama-sama. Dadah Pak. Dadah.